Oke, selamat datang kembali. Beberapa waktu lalu, ada bom yang meledak di jantung dunia web development dan getarannya terasa di salah satu framework paling populer di dunia, React. Dan ini bukan sekedar bug biasa loh, ini adalah krisis keamanan yang super kritis. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Kutipan ini dari seorang developer di Reddit bukan cuma lucu-lucuan. Ini adalah jeritan frustrasi yang mewakili perasaan banyak orang. Bener-bener ngegambarin rasa nggak percaya kita semua. Gimana ceritanya, sebuah library yang harusnya cuma ngurusin tampilan di browser, tiba-tiba punya celah keamanan yang bisa ngambil alih seluruh server. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Skor sempurna 10.0. Itu biasanya buat celah keamanan di level sistem operasi, bukan buat framework UI. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita akan jadi detektif. Kita bakal telusuri gimana ini bisa terjadi, siapa aja yang kena risikonya, dan apa artinya ini buat masa depan web development. Oke, kita mulai ya. Ini lebih dari sekedar bug biasa. Ini beneran kode merah buat seluruh ekosistem React. Sebuah peringatan yang butuh perhatian kita semua saat itu juga. 10,0. Coba bayangin angka ini. Di dunia keamanan siber, ini adalah skor kiamat. Ini namanya CVSS, atau Common Vulnerability Scoring System, dan 10.0 itu skor paling parah. Artinya, celah keamanannya gampang banget dieksploitasi sama siapapun. Nggak perlu password, dan hasilnya, server Anda bisa diambil alih sepenuhnya. Total. Gampangnya gini. Remote code execution itu artinya seorang peretas dari manapun di dunia bisa ngejalanin program apapun yang mereka mau di server Anda. Anggap aja kayak ngasih kunci rumah dan remote control semua isinya ke orang asing. Ini bener-bener skenario mimpi buruk dalam dunia keamanan siber. Coba deh lihat seberapa cepat mereka gerak. Cuma 4 hari. Dari laporan rahasia sampai perbaikan dirilis ke publik. Ini bukan kecepatan kerja biasa. Ini kecepatan mode darurat. Ini nunjukin betapa berbahayanya celah ini dianggap oleh tim di Meta dan komunitas open source. Mereka bener-bener balapan sama waktu. Jadi biang keroknya apa sih? Nah, kita sampai ke teknologi inti yang jadi pusat masalahnya, React Server Components. Yuk kita pahami dulu apa itu. React Server Components, atau ARSC, ini bisa dibilang ngubah cara main. Biasanya, kan server cuma kirim data, terus browser yang ngebangun tampilannya. Nah, ARSC ini kebalikannya. Idenya adalah biar kerjaan berat ngebangun komponen itu dilakuin di server. Jadi yang diterima browser cuma HTML yang enteng dan cepet. Harusnya sih ini bikin ambil data lebih gampang dan aplikasi jadi lebih ngebut. Dan disinilah letak masalahnya. Bayangin klien ngirim paket berisi instruksi ke server. Server perlu ngebuka paket itu buat baca apa isinya. Nah, proses ngebuka ini atau istilah teknisnya deserialisasi ternyata punya cacat. Dia nggak ngecek isi paketnya dengan teliti. Ini bikin penyerang bisa nyembunyiin bom kode berbahaya di dalam paket yang kelihatannya aman, dan server tanpa sadar langsung ngejalanin bom itu. Udah pasti masalah teknis segede ini nggak mungkin diam-diam aja. Komunitas developer langsung heboh, dan reaksinya, wah, intens dan terpecah belah banget. Meskipun kedengarannya kasar ya, kutipan ini sebenarnya langsung ngena ke inti perdebatannya. Selama bertahun-tahun, udah ada cara yang aman dan teruji buat server dan klien ngobrol, pakai format data simple namanya JSON. Banyak developer ngerasa dengan bikin protokol komunikasi baru yang rumit ini, React jadi sok canggih dan malah nggak sengaja ngebuka kotak Pandora berisi masalah keamanan baru. Slide ini benar-benar nunjukin perang ideologinya. Di satu sisi, ada pendekatan RSC yang baru yang nyatuin klien sama server biar development lebih gampang. Di sisi lain, ada cara lama yang sengaja bikin tembok pemisah yang jelas demi keamanan dan prediktabilitas. Nah, celah keamanan ini kayak nyiram bensin ke api perdebatan itu. Buat banyak developer yang dari awal udah curiga sama kompleksitas server components, celah keamanan ini tuh kayak momen, tuh kan, benar kata gue. Mereka ngelihatnya bukan sebagai bug biasa, tapi sebagai bukti kalau usaha nyatuin dunia front-end dan back-end dengan cara ini pada dasarnya emang berisiko. Tentu aja, setelah panik-panik di awal, fokusnya langsung pindah ke solusinya. Jadi, apa yang harus dilakuin para developer buat ngelindungin aplikasi mereka? Ketika situasinya udah lebih tenang, pesan dari tim React itu udah jelas banget dan nggak bisa ditawar-tawar. Hentikan semua yang lagi kalian kerjain dan update dependensi kalian. Sekarang juga. Nggak ada solusi sementara, nggak ada cara lain.
Satu-satunya cara biar aman adalah dengan nambal sistem sesegera mungkin. Dan masalahnya, ini nyebar kemana-mana. Ini bukan cuma buat proyek-proyek kecil aja. Celahnya ada di paket inti yang dipakai sama hampir semua framework React modern, termasuk raksasa kayak Next.js. Artinya, jutaan website dan aplikasi dari startup kecil sampai perusahaan besar tiba-tiba jadi rentan. Nah, setelah perbaikan darurat selesai, pertanyaannya jadi beda. Gimana caranya biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi? Ini soal pelajaran jangka panjangnya. Kejadian ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua. Selama ini kan kita bikin aplikasi dengan tembok yang jelas antara kode klien yang nggak bisa dipercaya dan kode server yang terpercaya. Server components seolah-olah ngerobohin tembok itu demi kemudahan. Artinya, kita nggak bisa lagi nganggap apapun yang datang dari browser itu aman. Seluruh pola pikir kita soal keamanan juga harus di-upgrade. Next.js sebagai salah satu yang paling kena dampak langsung gerak cepat ngasih panduan baru. Meskipun ada beberapa pilihan, rekomendasi utamanya jelas banget. Bikin semacam satpam buat data kalian. Buat satu lapisan kode terpusat yang disebut data access layer yang jadi satu-satunya bagian dari aplikasi yang boleh ngobrol sama database atau API sensitif. Anggap aja slide ini contekan keamanan baru buat kalian ya. Mantra utamanya satu, jangan pernah percaya sama klien. Selalu cek ulang siapa pengguna di sisi server. Jangan pernah kirim data lebih banyak dari yang benar-benar dibutuhin sama klien. Dan yang paling penting, pusatkan semua logika keamanan di satu tempat yang bisa kita jaga ketat. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan besarnya kan? Krisis ini maksa kita buat mikirin lagi soal trade-off dalam software engineering. Server components emang nggak sih kita kekuatan super dan bikin kerjaan developer jadi enak. Tapi kita udah lihat sendiri harganya. Kedepannya, tantangan buat kita semua bukan cuma buat membuat framework, tapi buat setiap developer adalah mutusin di mana kita harus narik batas antara apa yang nyaman dan apa yang aman.